Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas analisis terkait penerapan dan pelanggaran nilai-nilai berakhlak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota di dalam kelompok kami. Halo semuanya, nama saya Ali Fikar Awal, penempatan KPP Pengamatan Pak Tuan, asal dari Sulawesi Selatan. Halo, perkenalkan nama saya Ardiansyah Kusmawardana, penempatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tapak Tuan, home base di Bekasi. Perkenalkan, nama saya Bastian Panjaitan. Saya ditempatkan di Kanwil DJPB Provinsi Kepulauan Riau, dan asal home base saya adalah di Batam, Kepulauan Riau. Hai, perkenalkan, nama aku Nabila Zaki, penempatan OJT di KPPN Medan 2 dan home base-nya di Medan. Sri Handayani adalah seorang guru SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Ia telah mengajar kurang lebih selama 16 tahun, sejak tahun 2006 di sekolah tersebut. Ia harus menempuh jarak sekitar 5 km untuk pergi ke sekolah tersebut dengan jalan yang rusak. Jalan yang dilalui itu berkelok-kelok dan juga rusak. Pernah ada kejadian rem motor yang dipakai oleh Sri Handayani patah, dan juga pernah kejadian hingga ia jatuh karena jalanan licin akibat hujan. Total siswa yang diajar yaitu 29 siswa 1 SD dari kelas 1 hingga kelas 6. Fasilitas yang ada di sekolah tersebut sangat minim dan juga rusak serta usang. Niat dari hati Ibu Sri Handayani adalah mengajar anak-anak di daerah Dusun Wates sehingga mereka bisa sekolah setinggi-tingginya. Ia berjanji bahwa ia akan tetap mengajar hingga pensiun. Beliau mempunyai pikiran dan niat yang tulus untuk menyumbangkan pendidikan yang ada di Dusun Wates tersebut. Berorientasi pelayanan. Bu Sri Handayani yang ikhlas untuk mengajar tiap hari di SD kecil pojok, berangkat dengan jam 7 selama 16 tahun, meninggalkan sumber penghasilan utamanya yang dari menjahit, melewati jalan pegunungan yang sangat terbatas dan berkelok-kelok. Akuntabel. Bu Sri Handayani merupakan orang yang sangat bertanggung jawab melaksanakan tugasnya. Walau dengan banyaknya kesusahan, penghasilannya yang kecil, menurutnya apa yang kita tanam adalah untuk ibadah sehingga kita tidak akan mengharapkan apapun selain dari pemberian Tuhan. Kompeten. Sikap kompeten Bu Sri Handayani dapat terlihat dari prinsip yang sangat dia yakini, yaitu baginya, emas dimanapun tetap emas. Fasilitas sekolah tempatnya mengajar kurang, namun sebagai gurunya mengajar, dengan tulus, ikhlas, dan betul-betul, anak-anak pasti akan dapat mengikuti pendidikan yang ada. Harmonis. Menurutnya, masyarakat di sana sangat mendukung aktivitas dari Bu Sri Handayani sebagai guru. Karena itu, Bu Sri Handayani dan masyarakat saling bantu satu sama lain sehingga menciptakan hubungan yang harmonis. Loyal. Ibu Sri Handayani mengajar di SD kecil Dusun Wates semenjak tahun 2006 sampai saat ini. Sudah belasan tahun, beliau mengabdikan diri demi bangsa dan negara. Pengabdian Sri Handayani merupakan bukti konkret dari penerapan nilai loyal. Adaptif. Ibu Sri Handayani seorang yang tahan banting. Untuk mencapai SD kecil Dusun Wates, beliau harus menempuh jarak 5 km dengan kondisi jalan yang rusak dan curam. Seringkali beliau mengalami kecelakaan, namun tidak menggentarkan hatinya untuk terus mengajar di sekolah setiap harinya. Fasilitas sekolah tersebut terbilang minim dan kebanyakan telah usang dan rusak. Sri Handayani telah membuktikan bahwa ia adalah seorang yang adaptif, mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam mengabdi kepada bangsa dan negara. Kolaboratif. Sri Handayani juga melakukan sosialisasi dengan warga Dusun Wates. Beliau mengajak warga bekerja sama mengajar bersama anak-anak muridnya. Tentunya warga dusun mendukung yang dilakukan beliau. Ini merupakan contoh penerapan nilai kolaboratif dari Sri Handayani. Dampak dari tidak diterapkannya nilai-nilai berakhlak. Apabila Bu Sri Handayani tidak memiliki nilai-nilai berakhlak dalam dirinya sebagai PNS, maka
sudah pasti beliau telah lama keluar dari pekerjaannya dan memilih jenjang karir yang lain, baik itu seperti membuka toko jahit ataupun usaha lain, karena selain penghasilannya sebagai guru sekolah di daerah remote sangat kecil, bahkan sampai tak sanggup untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Beliau juga harus mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk mengajar anak-anak yang orang tuanya berpikir tidak ada gunanya untuk sekolah. Oleh karena itu, yang harus dilakukan agar yang baik dapat dipertahankan dan yang belum dapat diperbaiki adalah sebagai berikut. Bagi pemerintah, pelaksanaan pembangunan jalan dan fasilitas penunjang bagi daerah-daerah terpencil. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tenaga dan jarak tempuh masyarakat dalam bepergian. Selain itu, untuk menghindari risiko kecelakaan dan agar dapat memberikan akses konektivitas antara daerah remote dan daerah perkotaan. Kemudian, gagasan lainnya agar diberikan bantuan langsung untuk sekolah. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki kondisi sekolah, memberikan kesempatan untuk menambah fasilitas sarana prasarana sekolah, untuk menarik minat siswa dan orang tua siswa, serta membuat proses belajar mengajar menjadi lebih maksimal. Selain itu, perlu juga upaya pemberian insentif guru di sekolah daerah terpencil. Ini dilakukan agar membantu penghidupan para guru di daerah terpencil. Selain itu, untuk menambah etos kerja dan semangat kerja para guru. Bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Yang pertama, Fortina, dia melanggar nilai harmonis karena tidak menghargai Puan sebagai kepala kantor ketika memberitahu kesalahannya, dan melanggar nilai kompeten karena tidak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dodi melanggar nilai harmonis karena tidak pernah dengar ketika Puan sebagai kepala kantor memberitahu kesalahannya. Melanggar nilai akuntabel karena tidak disiplin dalam waktu bekerja. Bayi Haki melanggar nilai akuntabel karena tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya. Tidak teliti memeriksa kesalahan kecil yang dia lakukan. Esi melanggar nilai akuntabel karena tidak disiplin, pernah terlambat saat masuk kantor. Puan melanggar nilai harmonis karena ketika melihat CCTV dia masih belum mengenali siapa nama-nama pegawainya dan masih bertanya siapa nama pegawai tersebut dengan Esi. Bentuk penerapan terhadap nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Yang pertama, Esi, dia menerapkan nilai adaptif karena bertindak proaktif kepada pegawai lain untuk menyadarkan bahwa apa yang Puan lakukan ke mereka adalah hal yang benar dan mereka lakukan itu tidak tepat. Kemudian nilai akuntabel karena melaksanakan tugas sebagai sekretaris dengan baik dan sudah melaksanakan tugas dengan sesuai. Kemudian Puan, dia menerapkan akuntabels karena sebagai kepala kantor dia bertanggung jawab kepada pegawainya untuk memberikan contoh menjadi disiplin dalam bekerja serta harus nerapin kode etik DJP. Kemudian kompeten, setelah Puan menjadi kepala kantor di kantor tersebut, mereka merasakan bahwa kantor menjadi lebih produktif dan target kantor tercapai. Kemudian harmonis, Puan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Dia berkata bahwa ingin mereka untuk menjadi tim yang solid dan menyampaikan bahwa tidak ada perbedaan atasan dan bawahan, yang ada hanya perbedaan tanggung jawab. Dalam berbicara, dia selalu mengucapkan kata yang sopan, tidak lupa selalu menggunakan kata tolong, maaf, terima kasih. Loyal, Puan meluangkan waktunya untuk datang lebih cepat demi memperhatikan pegawainya agar pegawainya dapat bekerja dengan disiplin dan sesuai dengan tata tertib kantor. Kemudian adaptif, Puan merupakan kepala kantor baru di kantor tersebut tetapi sudah menerapkan dan memberikan banyak perubahan untuk kantor tersebut. Fortina menerapkan akuntabel karena disiplin dalam menggunakan seragam kerja ketika ke kantor. Dodi menerapkan akuntabel karena disiplin datang ke kantor tepat waktu. Bayi Haki menerapkan akuntabel karena disiplin ketika absen di waktu yang cepat dan tepat, begitupun juga datang ke kantor. Dampak tidak diterapkannya nilai. Adapun dampak yang ditimbulkan dari mengabaikan nilai-nilai dasar PNS dalam pekerjaan yaitu 1. Membuat penyelesaian pekerjaan menjadi terhambat. 2. Dapat menjadi contoh yang buruk bagi pegawai yang baru masuk bekerja dan sangat mungkin bagi mereka mengikuti hal tersebut. 3. Tidak saling menghargai sesama pegawai maupun atasan. Adapun alternatif pemecahan masalah yang dapat kami sampaikan yaitu 1. Ketika menyampaikan tanggapan ataupun koreksi, mungkin harus lebih tegas agar tidak terulangi terus-menerus, tetapi harus tetap menggunakan bahasa yang tidak menyudutkan, apalagi sampai tersinggung. 2. Menetapkan sanksi bagi pegawai yang melanggar aturan berlaku, seperti halnya terkait absensi maupun jam istirahat. 3. Sering melakukan kegiatan bersama antara pegawai maupun atasan, baik terkait pekerjaan maupun di luar pekerjaan, agar tercipta bonding di antara seluruh pegawai, sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan cepat dan akurat karena sudah tercipta hubungan yang baik dan kerjasama yang sinergis.
Konsekuensi alternatif pemecahan masalah. Setiap kasus maupun pemecahan masalah pasti memiliki konsekuensi. Berdasarkan kasus yang kita ambil ini, konsekuensinya adalah apakah seluruh pegawai mau atau tidak untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Itu dapat terjadi ketika kita sebagai ASN salah dalam melakukan pendekatan terhadap nilai itu. Baik ketika atasan menyampaikan koreksi kepada stafnya, dan juga kurangnya hubungan komunikasi antara seluruh pegawai.